Hai guys, welcome back to my channel. Aku mau ceritain soal manifestasi dengan effortless dan kenapa musuh terbesar kita adalah ego dalam hal ini. Mungkin kalian tahu akhir-akhir ini ada banyak berita atau mungkin ini hanya FYP aku aja terkait kelompok-kelompok orang kaya raya yang naik ke Gunung Everest lalu mereka malah bikin video kalau mereka kesakitan, mereka tersiksa. Padahal yang nyuruh siapa? Naik Gunung Everest itu opsional ya, tidak diwajibkan oleh agama ataupun oleh sekolahnya. Tapi kayak gitu. Terkadang keinginan kita itu pendorong di belakangnya bukan alignment atau keselarasan dengan tujuan kita dengan purpose kita, tapi malah ego itu. Sebenarnya kan kalau dibilang itu ingin mengetes fisik, kan masih banyak hal lain yang lebih aman yang bisa kita gunakan untuk mempush diri kita secara fisik biar kita lebih sehat, lebih fit, lebih gimana gitu kan. Eh, Sedangkan kalau kita ke tempat yang berbahaya seperti Everest itu kita membahayakan orang lain juga. Kenapa? Karena nggak boleh naik sendiri kan. Kita harus ada guide-nya itu orang di sana, orang lokal yang membahayakan hidupnya mereka juga. Tapi mereka ambil kenapa? Karena mereka nggak ada pekerjaan lain. Udah bayarnya banyak, sebenarnya uang nggak masalah ya. Uang terserah kamu mau ngapain dengan uang itu. Tapi kamu membahayakan orang, terus mungkin khawatir keluarganya juga hanya untuk memuaskan ego. Bedakan dengan kita melakukan atau ingin memanifestasi sesuatu yang sesuai dengan purpose kita atau tujuan kita. Harusnya akan lebih gampang jika kita yakin. Ya, kuncinya ada yakin. Sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu, hal itu sudah termanifestasi di 5D-nya kita kan. Cuman di 5 dimensi kita. Cuman belum ada di 3 dimensi aja atau di yang di depan mata langsung. Tapi hal itu sudah terjadi, sudah di masa lampau. Jadi kita hanya ingin mengingatkan diri kita sendiri. Oh, ternyata aku kayak gini ya. Ternyata aku punya A, B, C dan D. Begitu. Beda dengan ketika kita menginginkan sesuatu, tapi karena ego itu mesti secara apa ya, psyche-nya kita, alam bawah sadarnya kita itu sebenarnya nggak setuju ya. Dan biasanya akan lebih bersusah payah, berdarah-darah untuk kita memanifestasi hal tersebut ya, karena itu sebenarnya tujuan kita bukan itu, dan ya itu tidak memperkaya kita secara spiritual. Ada cerita lain apa ya, nggak bisa cerita mirip dengan hal itu. Oh, aku yakin kalau kalian seperti aku yang memiliki banyak ketertarikan, sangat suka terlalu terfokus kepada vanity numbers, atau ya angka-angka, biasanya uang. Ketika kita memiliki sebuah ketertarikan, rasanya semua ketertarikan itu ingin dimonetisasi, semua ketertarikan itu harus paling oke, harus ada pengakuan dari masyarakat dan sebagainya. Contohnya yang terakhir kali itu aku pernah ingin jadi juru bahasa, dan sebenarnya udah jadi juru bahasa atau interpreter, jadi kayak translator atau penerjemah cuman lisan begitu. Karena dulu aku beberapa tahun lalu aku sempat ditawarin jadi juru bahasa di sebuah event. Kebetulan banget ya, aku nggak punya pengalaman, nggak punya apa, cuman aku bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja sebenarnya. Dan pernah pengalaman jadi penerjemah, tapi bukan interpreter, itu skill yang berbeda banget ya. Anyway, aku ditawarin, aku kerjain, terus aku kayak, wah enak juga nih, dapat duitnya lumayan. Terus aku dari situ, aku padahal nggak enjoy kerjaannya, nggak. Em, tapi aku karena lihat, oh dari satu kali kerjaan itu aku langsung kayak memutuskan aku akan menjadi juru bahasa aja. Di situ aku langsung menginvestasi duit, nggak main-main ya, untuk ikut pelatihan-pelatihan, terus juga mengubah semua identitas aku itu revolving around being an interpreter.
jadi juru bahasa. Branding aku ganti semua jadi kayak gitu. Terus aku networking, masuk ke grup pelatihan-pelatihan kayak aku bilang tadi. Sebenarnya kalau networking aku nggak nyesal sih untuk networking karena aku banyak dapat teman dari sana. Cuman itu ya, menghabiskan banyak uang, energi, waktu untuk pekerjaan ini karena aku anggapnya wah ini emang buat aku nih, karena aku kan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, ya aku harus mendapatkan pekerjaan yang paling bergengsi dong di bidang ini. Dan itu juru bahasa by the way. Makanya bayarnya lumayan mahal. Dari situ uh, aku menjadi juru bahasa selama kurang lebih 1 tahun, 1 tahunan setengah lah ya. um, Sering kadang-kadang dapat kerjaan tapi lebih sering nganggur, dan aku selalu merasa malu gitu kalau bilang sama teman, aku misalnya bulan ini aku cuma dapat satu kali kerjaan gitu, satu kali proyek. Aku merasa uh, ketidaksuksesan aku atau ketidaksuksesanku dalam membooking pekerjaan adalah bukti bahwa nilaiku lebih rendah daripada teman-teman yang lain, atau kadang-kadang aku sampai iri kayak ih kan aku lebih jauh daripada dia, kenapa dia yang lebih banyak dapat tawaran kerja, harusnya aku dong, kayak gitu loh, sampai segitunya. Karena itu ego kan. Sebenarnya aku juga kan nggak enjoy pekerjaannya, aku nggak menikmati pekerjaannya. Ada pekerjaan lain yang ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih mengaktualisasi diri aku, lebih membuat aku puas. Kenapa harus aku mikirin pekerjaan ini yang terikat sama orang gitu kan? Kalau misalnya aku nggak di booking, nggak di hire, aku nggak bisa kerja, nggak bisa aku lakuin sendiri. Ya bisa sih latihan sendiri tapi ngapain banget gitu. Kayak kurang kerjaan banget, nggak menghibur orang juga. Kita bikin konten, kalau aku misalnya aku bikin konten deh, jadi juru bahasa, atau mungkin aku mau ngajarin juga nggak ada skillnya buat ngajarin gitu. Ya itulah, jadi 1 tahun setengah yang cukup kelam. Namun pada di akhir-akhir aku baru sadar, baru kebangun gitu ya, ngapain banget sih aku capek-capek. Dan industri ini cutthroat banget. Persaingannya, apalagi buat yang di pasangan bahasa Inggris dan Indonesia kan. Kamu tahu kan sebanyak apa orang yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di luar sana. Dan kalian nggak peduli nih, ini yang lebih jago yang mana. Mungkin mereka juga nggak bisa ngebedain gitu kan. Karena emang ini industri yang cukup muda, walaupun mungkin udah puluh belasan tahun juga sih di Indonesia, cuman cukup muda dalam hal edukasinya, sosialisasinya. Nah itu masih muda banget. Maka dari itu buat kalian mungkin nggak begitu penting saat ini ya untuk membedakan yang mana juru bahasa yang terlatih, juru bahasa yang berpengalaman, juru bahasa yang berkualifikasi. Itu belum penting. Ya sebenarnya masih banyak yang bisa aku ceritain soal pengalamanku 1,5 tahun di industri itu, hingga akhirnya aku pamit diri dari industrinya. Ya terkadang aku masih dapat tawaran ya. Tawaran tuh bukan berarti mau kerja nggak, tapi dia kayak ini ada lowongan, mau daftar nggak, mau submit CV nggak ke aku, nanti ntar aku review misalnya gitu kan. Masukin rate kamu berapa, tapi berdasarkan pengalaman ya. Jatuh-jatuhnya mereka kayak nawarnya rendah banget, ya jadi ditawar habis gitu, atau ya nggak dihubungin kembali. Karena ya itu mereka membuka lowongan gitu kan. Mereka bukan nyari aku secara spesifik, aku secara khusus siapa aku gitu kan. Ya jadi makanya aku kayak nggak lagi deh, nggak buat aku, buat kalian aja. Have fun yang masih di industri situ. Aku tahu banyak teman-teman aku yang senang di industrinya, yang sukses di industri itu, dan aku sekarang bisa senang buat mereka karena aku tahu berarti emang itu bukan jalan aku, itu jalannya mereka. Dan ya akhirnya aku mulai ngonten di TikTok, dan ini ya, dan aku wow banget sih dengan ini. Aku ngonten kayaknya berapa konten pertama aku gitu, aku langsung
FYP, langsung banyak yang nonton, langsung responnya kebanyakan positif ya. Kalau respon negatif pasti ada ya kan. Semua itu keseimbangan, makin banyak komen positif, komen negatifnya juga makin banyak. Cuman masih aku bilang 90% lah, 90% itu positif dan sangat membangun. Kalaupun ada komentar yang dalam artian bukan komentar positif tapi itu konstruktif gitu, mereka ngasih tahu, oh kayak gini loh sebenarnya. Kita jadi benar-benar komunitas yang aku punya di akun TikTok aku itu saat ini, aku seneng banget, sangat positif. Dan ya aku nggak tahu deh, aku masih nggak nyangka banget, walaupun ya aku masih belum menghasilkan uang dari ngonten, dari bikin konten, tapi uh, aku benar-benar ngerasa secara kreatif aku teraktualisasi, secara um, sosialnya juga aku ya dapat teman-teman online. Dan itu terjadi sangat cepat, dan aku nggak pernah ngerasa harus susah payah. Karena dulu aku mikirnya kalau konten itu harus bagus kualitas kameranya. BTW ini aku rekam di kamera laptop doang, makanya kayak TV zaman 80-an ya, masih bersemut. Tapi udah, aku pengen bikin video, aku pengen rekam, dan ya aku nggak peduli ini kualitasnya gimana, karena aku sendiri kalau nonton konten orang aku nggak peduliin tuh kameranya oke apa enggak. Kalau emang kita relate sama isinya ya relate aja gitu kan, kita tetap nonton. Ya gitu juga aku di platform tersebut, aku kameranya kamera HP yang udah ada, mic belum punya juga, belum punya mic, jadi aku terbatas isi kalau konten, nggak bisa di luar karena ntar nggak kedengaran suaranya. Tapi ya dengan batasan-batasan itu aku tetap merasa eh, proses aku ngonten atau proses kreatif aku dalam bekerja, aku kami kerja by the way ya, tapi belum menghasilkan uang aja, itu sangatlah effortless, sangatlah mudah gitu, dimudahkan. Itu tanda atau sinyal ke aku bahwa aku harus lanjutin gitu, masih ada eh, waktunya, masih ada periode di mana aku, atau masih ada masanya, ini masih ada masanya buat aku terus ngonten. Coba ceritakan di komentar, ada nggak pengalaman kalian yang mirip dengan aku ketika kalian merasa hal itu cocok buat kalian tapi kok rasanya disulitin. Dan hal kedua, di mana kalian cuman iseng-iseng aja ternyata dimudahkan. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman, bye bye.